Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Anda tidak salah membaca judul yang saya berikan di video ini, yakni Timnas Palestina dikalahkan oleh Timnas Indonesia karena keberuntungan. Oke, supaya Anda tidak salah paham, maka lebih baik Anda nonton sampai akhir ya. Tapi jika Anda tidak suka dengan video ini, ya silahkan skip saja. Begini ya kawan-kawan. Alhamdulillah menang timnas kita atas Palestina dengan skor 2-0 yang menurut saya itu 2 gol Indonesia, itu 2 gol keberuntungan, dan Indonesia pun seharusnya mendapatkan kerugian yang banyak dari permainan tadi malam, karena Indonesia tidak bermain sebaik saat kita mengalahkan Uni Emirat Arab. Jika di komentar-komentar atau channel YouTube yang lainnya mengatakan bahwa timnas kita bermain sangat hebat, maka saya akan memberikan beberapa catatan-catatan penting yang menurut saya ini adalah kekurangan dan kelemahan timnas yang jika tidak diperbaiki, maka kita nanti akan mendapatkan kekalahan dari Malaysia. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita akan menang dan memastikan satu tiket ke babak utama Piala Asia Under 17. Oke, kita lihat dulu jalan pertandingan. Palestina itu menggunakan formasi 4-1-4-1, sedangkan Indonesia menggunakan formasi 4-3-3, formasi yang sangat-sangat ofensif seperti yang telah ditunjukkan ketika kita mengalahkan Uni Emirat Arab. Di sini sebenarnya gol yang tercipta itu tidak melalui kerjasama yang bagus dari timnas Indonesia. Malahan gol yang berawal dari kerjasama seperti tik-tak dan juga passing pendek, juga heading ya, crossing itu semuanya tidak berbuah gol. Gol yang pertama itu dicetak dari gol bunuh diri pemain belakang Palestina, kemudian gol kedua dari timnas Indonesia itu adalah sebenarnya Habil ini ingin ngumpan tapi ternyata gol. Ya, niat dia kayaknya mau umpan crossing tapi ternyata malah gol. Tapi ini baguslah, menguntungkan timnas Indonesia. Ada satu kerugian yang dialami oleh timnas Palestina, yaitu saat mereka mendapatkan penalti. Mengapa saya katakan kerugian? Karena menurut sudut pandang kamera Indosiar itu sudah gol ya, bola sudah masuk. Tapi mungkin wasit yang berada di dekat gawang, dia melihat bahwa bola itu belum masuk 100%. Nah, kita nggak tahu karena tidak ada teknologi line goal teknologi di sini ya, line goal teknologi, atau tidak ada teknologi VAR juga di kita. Maksud saya kualifikasi U17 ini tidak menggunakan VAR dan juga goal line teknologi. Jadi menurut saya Palestina dirugikan. Tapi tidak apa-apa, ini menguntungkan bagi kita, Indonesia. Sehingga kita bisa menang. Bayangkan saja kalau misalnya Palestina, gol penalti Palestina itu disahkan. Maka kita tidak tahu apakah mental pemain kuat atau tidak. Karena kita kehilangan satu pemain kunci, ya, ini Iqbal Dwi Jangge. Dia cedera tadi malam. Dan ini salah satu kelemahan kita juga. Ketika Iqbal dikeluarkan, diganti dengan pemain yang lain, ternyata pemain pengganti Iqbal ini tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Selain karena Habil ini dia aktif menyerang dan juga terlambat saat bertahan, pemain pengganti Iqbal ini masih kurang matang dalam visi bermain dan juga dalam bertahan. Terlihat kita banyak diserang di sisi itu. Nah, kita melihat kan sebelumnya saat lawan UAE bahwa tim kita sering kedodoran di pertahanan, apalagi tadi malam ketika Iqbal tidak bermain. Nah, Iqbal juga kena 2 kartu kuning kawan-kawan ya. Sehingga di pertandingan selanjutnya lawan Malaysia, Iqbal dipastikan akan menepi karena akumulasi kartu. Nah, ini sangat berbahaya karena Malaysia juga berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 3-2 sama dengan Indonesia. Jika kita kalah dari Malaysia, maka kita akan mendapati diri kita dari posisi kedua, sedangkan Malaysia itu posisi pertama. Jadi ini riskan bagi kita, tapi saya yakinlah timnas kita akan menang. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah faktor lapangan kawan-kawan. Kita banyak melihat
salah-salah kontrol, kemudian terpeleset dan lain sebagainya. Ini karena lapangan. Lagi-lagi lapangan menjadi hal yang harus kita perhatikan. Ya, lapangannya becek karena ditimpa hujan dan juga banyak sekali pertandingan dilaksanakan di Stadion Pakansari. Kita nggak tahu nanti apakah lapangannya akan lebih bagus atau tidak lawan Malaysia. Tapi saya lihat sama-sama saja karena sekarang musim hujan, lapangannya becek dan tidak rata. Kemudian selanjutnya, mengapa sih saya banyak mengkritik timnas muda Indonesia? Mohon maaf saja ya, saya tidak ingin terlalu menyanjung-nyanjung. Saya tidak ingin terlalu menyanjung-menyanjung timnas di kelompok umur dari U20, U19, U17, U16, U14, U12. Mohon maaf saja. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia memiliki pengalaman pahit saat menyanjung-nyanjung atau mengagung-agungkan tim di bawah umur atau tim kelompok umur. Apalagi nih tim U17 ini kemarin saat memenangkan Piala AFF, mereka kan diundang ke salah satu acara TV yang menurut saya itu kurang tepat. Bagi saya, kelompok umur seperti itu jangan terlalu diagung-agungkan. Karena kenapa? Karena kita takut bahwa timnas kelompok umur nanti saat mereka masuk ke jenjang-jenjang selanjutnya, mereka merasa berpuas diri dan layu sebelum berkembang. Kita sudah banyak contoh sebelum-sebelumnya, bukan hanya di Indonesia ya. Hal ini juga terjadi pada pemain-pemain di luar negeri. Contohnya yang terdekat, saya penikmat tim Barcelona. Saya sangat kecewa kepada Ricky Puig karena dia tidak mampu berkembang di Barcelona. Bahkan sekarang dia harus hengkang ke MLS. Bagaimana kita tahu bahwa yang namanya MLS, Liga Amerika, itu adalah pelabuhan bagi para pemain veteran di Eropa yang sebentar lagi mau gantung sepatu. Tapi Ricky Puig yang masih muda, dia harus berkembang, harus hengkang ke MLS. Nah, ini merupakan kemunduran bagi Ricky Puig sendiri. Banyak, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ketika pemain berpuas diri dengan apa yang ia lakukan sekarang, kemudian dia lebih banyak main, lebih banyak atau tinggi hati, makanya saya setuju dengan salah satu staf timnas U19 waktu siapa ya, Coach Nova itu, yang mengkritik pemain U19 bahwa sebagian dari mereka itu ada yang tinggi hati. Nah, itu bagus untuk melecut semangat mereka. Begitupun U17 ini. Ketika kemarin diundang di salah satu stasiun TV, saya miris. Kita harusnya berkaca kepada pengalaman angkatan Evan Dimas waktu itu. Di mana angkatan Evan Dimas ini mereka dijadikan sirkus bahan tontonan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meraup uang sebanyak-banyaknya. Apa caranya? Dengan cara melakukan tur Nusantara yang menurut saya itu luar biasa kurang tepat waktu itu ya. Meskipun kita sebagai rakyat Indonesia saat itu, saya pun menikmati dan ikut euforia timnas saat itu. Saya upload ke Facebook, kemudian membangga-banggakan timnas U19, membanding-bandingkan timnas U19 dengan senior, yang menurut saya itu kurang tepat. Itu kebodohan saya waktu itu ya. Timnas senior jelek, timnas junior ini lebih hebat dan sebagainya. Tapi ternyata lihat sekarang, mana angkatan Evan Dimas sekarang yang bertahan cuma segelintir saja di Liga 1. Kemudian yang bertahan cuma sedikit di era Sinteyong. Sekarang coba lihat siapa. Bahkan Evan Dimas sendiri pun tersingkir dari skuad Sinteyong. Karena mereka terlalu banyak dielu-elukan. Nah, ini tidak boleh terjadi kembali. Kita memiliki memori yang jelek tentang ini. Makanya mohon maaf saja di video-video saya tentang timnas kelompok umur saya akan lebih banyak mengkritik. Tapi kritiknya kritik membangun tentu saja. Dan tidak lupa juga apresiasi. Tapi apresiasi yang tidak berlebihan, sesuai dengan porsinya. Jika untuk kenapa sih saya seperti ini? Karena begini. Timnas kelompok umur itu kita menanam, memupuk. Yang namanya pupuk itu harus yang baik, dan jika kita memberikan pujian terus-menerus, ini bukan memupuk mereka, ini akan menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Nah, timnas senior ini adalah buah dari apa yang telah kita pupuk saat mereka dalam timnas kelompok umur. Maka dari itu, buah dari timnas senior harus baik, harus enak. Peringkat harus tetap naik,
trofi kita dapatkan, Piala Asia kita selalu ikut, dan tidak menjadi lumbung gol bagi tim-tim kuat yang lainnya. Nah, ini harapan kita sebagai fans sepak bola Indonesia. Maka saya nggak mau nih setelah Indonesia lolos, amin ya, mudah-mudahan kita lolos ke Piala Asia U17. Jangan seperti zaman Evan Dimas dulu, ketika menang lawan Korsel 3-2 waktu itu, wah langsung kita melanglang buana ke sana kemari, timnas dijadikan bahan sirkus. Tidak mau, janganlah kita menjadikan timnas kita tercinta U17 ini, Arkan Kakak dan lain sebagainya menjadi bahan tontonan yang membuat mereka nanti akan layu sebelum berkembang. Kita dukung terus Coach Bima, kita dukung terus para pemain, tapi jangan kita menghancurkan mereka. Nanti melawan Malaysia, jangan sampai kehilangan fokus. Meskipun kita kehilangan Iqbal Wijangge, meskipun memang para pemain ini sangat lelah karena melakoni pertandingan yang pertama melalui Guam, kemudian yang kedua UEA, kemudian Palestina, sangat-sangat lelah. Pemain tetap harus fokus. Recovery harus terus berlangsung, ya. Harus baik recovery-nya ini. Dan kita sebagai fans sepak bola, kita harus dewasa. Dan kita yakin bahwa Indonesia akan lolos. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang ingin berdiskusi, silahkan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Saya Mas Cecep Rahman, fans sepak bola Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan curhatan dari seorang fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.